Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permission to introduce myself. My name is Poppy Aprilia. I live in the field of Sukadana. I am studying at an opening university in the first semester of. My name 857001375. Good for English assessment is to make learning video about the material contained in the module or learning book. Let me explain little by little about the material from each module. Modul 4. Telling Time and Telephone Communication. Unit 1. Telling the time in minutes and hours. 1. Numbers. Pasti Anda sudah paham benar tentang numbers in English. Namun kita sekedar untuk mengingat kembali, ada baiknya kita mengulang belajar angka dalam bahasa Inggris. Learn these numbers. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. 21, 21, 30, 30, 31, 31, 40, 40, 41, 41, 50, 50, 51, 51, 60, 60, 60, 61, 61, 100, 100. Nomor 2. Telling Time. Dalam subpokok bahasa ini akan kita bahas bagaimana cara menanyakan waktu dan bagaimana cara menyatakan waktu. Coba perhatikan berikut. Dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan waktu dilakukan dengan kata it, baik itu menyatakan jam, tanggal maupun hari. Artinya, jika Anda menyatakan waktu, tanggal maupun hari dalam bentuk pernyataan atau statement selalu diawali dengan kata it sebagai subjek kalimat. Contohnya, it is 10 o'clock, 10:00. It is 7 o'clock, 07:00. It is a quarter past 10, 10:15. Unit 2. Identify pattern of time in days, months, years, and season. Pada unit 2 ini, Anda akan diajak untuk belajar berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang berkaitan dengan menanyakan dan mengucapkan hari, bulan, tahun, dan musim. Adapun tujuan yang akan dicapai pada unit 2 ini adalah 1. Menanyakan hari, 2. Menanyakan bulan, 3. Menanyakan tahun, 4. Menanyakan musim. Di samping itu, harapan lain yang akan dicapai melalui kegiatan belajar ini agar Anda dapat juga menyatakan hari, bulan, tahun, musim. Yang A. Menanyakan dan menyatakan hari dalam bahasa Inggris. Sebelum kita belajar menanyakan hari dalam bahasa Inggris, sebaiknya kita ulang dulu kosakata nama-nama hari berikut. It is Sunday, it is Monday, it is Tuesday, it is Wednesday, it
is Tuesday, it is Friday, it is Saturday. Contoh dialog nomor 1. Dian, what is the day? Linda, today is Monday atau it is Monday. Anindya, what day is it tomorrow? Rita, tomorrow is Tuesday. Nita, what day do you teach English? Widya, I teach English on Monday. Dengan kata tanya what day, hari apa, lalu diikuti waktu yang dimaksud, misalnya today, tomorrow, yesterday, atau waktu kegiatan yang terkait dengan hari yang dimaksud. Yang B, menanyakan dan menyatakan tanggal, bulan, dan tahun. 1. Menanyakan dan menyatakan tanggal. Dalam menanyakan tanggal, biasanya terkait dengan nama bulan. Untuk menyatakan tanggal menggunakan bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga untuk menyatakan tanggal 1 menggunakan phrase, bukan one. Jadi kita urutkan dari tanggal 1. Misalnya first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Sedangkan nama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Contoh dialog. Tono, what's the date today? Tina, it is the 2nd of November. Amril, what date is it today? Yumi, today is the 2nd of November. Yuma, what's the date today? Dani, it is November the 2nd. Yang C, menanyakan dan menyatakan bulan. Untuk menanyakan bulan dapat dimulai dengan kata tanya what month menggunakan what, karena nama bulan adalah benda, sehingga kata what yang digunakan. Contoh dialognya. Rudy, what month is this? Mary, this is October. Rudy, what month is your birthday? Mary, it is in Juni. D. Menanyakan tahun. Tahun difungsikan sebagai keterangan waktu sesuatu aktivitas, maka kata tanya yang digunakan adalah when. Contoh, what year is it now? It is 2007. Explain, what were you born? I was born in 1975. Untuk yang E, menanyakan dan menyatakan musim dan cuaca. How is the weather today? Adalah salah satu jenis pertanyaan untuk menanyakan keadaan cuaca. Kosakatanya yaitu season, musim, cool, sejuk, rain, penghujan, foggy, berkabut, water, cuaca, sunny, musim panas, cool, berawan, snowy, bersalju, cool, dingin, windy, berangin. Selanjutnya unit 3. Telling aktivitas in relation with the time. Present continuous tense, present perfect, and present perfect continuous tense.
Setelah Anda dapat menanyakan dan mengungkapkan waktu, hari, bulan, dan tahun, maka unit 3 akan mengajak Anda belajar tentang menanyakan dan mengucapkan kegiatan yang sedang dilakukan. A. The present continuous tense. The present continuous tense adalah salah satu pola kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan. Keterangan waktu yang digunakan biasanya noun, right now, at this moment, at present, this week, this month. Akan tetapi, bukan suatu keharusan untuk menaruh keterangan waktu, karena bentuk kata kerja yang dipakai telah menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan. Ada sejumlah kata kerja yang tidak dapat digunakan dalam bentuk present continuous, yaitu seperti verb of perfection, seperti see, hear, smell, tense, feel. Di samping itu, ada juga sejumlah verb yang bermakna permanen, seperti believe, do, forget, imagine, know, remember, desire, forgive, wait, wish. Kata kerja ini tidak dapat dipakai untuk menunjukkan continuous, karena jika dipakai dalam bentuk continuous akan bermakna berbeda. Yang B. The present perfect tense. Present perfect tense merupakan ekspresi yang menggambarkan tindakan yang dimulai di waktu lampau dan berkaitan dengan waktu sekarang. Secara rinci, fungsi present perfect tense adalah untuk menyatakan satu tindakan yang dimulai di waktu lampau dan berlanjut hingga sekarang. Keterangan waktu yang dipakai adalah since January, since last week, since 2 hours ago. Unit 4. Telepon communication. Pada unit 4 ini Anda dapat belajar berkomunikasi melalui berlatih menelpon dalam bahasa Inggris. 1. How to make a telephone call. Teacher, hello. Bookseller, hello. Gramedia bookstore. Teacher, I would like to buy smoke books. Bookseller, yes. What books do you want? Dialog di atas merupakan dialog dalam telepon. Untuk melakukan komunikasi lewat telepon, Anda harus dapat menggunakan nomor telepon dalam bahasa Inggris. Nomor double dapat diucapkan seperti 55, 55, double 5. Kalau tidak 555, triple 5, yaitu 555. Sekian video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf.